Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bissalihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Pak Haji Haddad yang menghubungkan saya di tempat ini, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan irodahnya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Sehingga pada kali ini kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dan Alhamdulillah, setelah sholat duhur ini, kita akan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Al-Qur'an. Tema yang kita bahas hari ini adalah ibadah sepenuh jiwa. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nas, sebagian manusia, may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang mengibadahi Allah itu bertepi. Yang dimaksud ibadah bertepi itu adalah ibadah yang belum totalitas. Jadi ibadahnya itu masih setengah hati, ibadahnya itu masih setengah jiwa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ayat ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ibadahnya itu bertepi, siapa yang ibadahnya itu setengah hati atau setengah jiwa, yaitu ketika orang itu diberikan kenikmatan, maka semangat ibadahnya. Dia puji-puji Allah, dia mengatakan, nggak percuma saya rajin ibadah, nggak percuma saya sedekah, nggak percuma saya rajin ikut kajian, kalau akhirnya rezekiku lancar seperti ini. Tetapi ketika kenikmatan itu diganti oleh Allah dengan kesulitan, maka Allah di belakang. Maka ibadahnya pun ikut turun semangatnya. Maka orang yang seperti ini disebut dalam Quran khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sebenar-benar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana ibadah yang sepenuh jiwa itu? Yaitu ibadah seseorang yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Mau dalam kondisi senang, mau dalam kondisi susah, sekali beribadah kepada Allah sampai mati tetap beribadah. Itulah ibadah yang diinginkan oleh Allah. Jadi nggak boleh kita ibadah itu tergantung mood. Nggak boleh ibadah itu tergantung keadaan. Jadi kalau lagi butuh sama Allah, baru kita dekat sama Allah. Tapi giliran kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, lalu kita lupa diri. Maka inilah yang disebut dalam Quran tadi apa?
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang ibadahnya itu setengah-setengah. Ya. Kalau ibadah kita istiqomah, maka ciri-ciri ibadah istiqomah itu akan bertahan lama, Pak. Tapi kalau ibadah itu kok nggak bertahan lama, jangan-jangan ibadah kita itu belum istiqomah. Jadi ciri-ciri ibadah yang istiqomah, ibadah yang totalitas, biasanya ibadah itu tidak akan terkontaminasi oleh keadaan. Ya. Jadi ibadah yang betul-betul langgeng. Inna khairul a'mal adwamuha wa inqala, kata Rasulullah. Sebaik-baik amal itu langgengnya. Ya. Walaupun sedikit. Ada orang ibadah sholat malam, semalam suntuk. Tapi setelah malam itu dia nggak sholat malam lagi. Itu Allah nggak suka. Yang Allah suka itu setiap malam walaupun kita baru bisa sholat 2 rakaat, tahajud. Tapi istiqomah, langgeng, itu jauh lebih disukai Allah ketimbang ibadah yang terlalu over tadi. Jadi berbuat baik, terlalu over juga nggak baik. Apalagi sudah dosa pakai over lagi gitu ya. Berbuat baik saja kalau terlalu berlebihan, itu juga nggak baik. Karena biasanya ibadah yang berlebih-lebihan, itu biasanya nggak bisa bertahan lama. Ya, sama seperti saat bulan puasa, kan semangat ibadah kita meningkat, itu bagus. Ya, saat bulan puasa Ramadan, ya nggak ke masjid, pergi ke masjid. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai ke masjidnya, itu nggak Allah suka. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa makna ibadah? Kalau kita lihat makna ibadah dalam gramatikal bahasa Arab, itu artinya ketundukan. Jadi sifat dari hamba Allah itu adalah ibadah. Ya. Maka ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus tunduk kepada Allah, bukan tunduk terhadap hawa nafsu kita. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Barang siapa yang hidupnya tunduk, berserah kepada Allah, lalu terus mewarnai hidupnya dengan banyak berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kenapa kita disuruh beribadah? Sebetulnya ibadah kita itu bukan untuk Allah, Pak. Ya, maksudnya gini, kita ibadah, Allah nggak naik pangkat, kita ibadah itu sesungguhnya manfaat ibadah itu bukan untuk Allah, dan kita mogok nggak ibadah, sesungguhnya juga nggak merugikan Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu ikut pengajian, ya untung bukan Allah. Dan hari ini kita mogok nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi hakikatnya kitalah yang butuh Allah. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Fussilat, surat 41, ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka perbuatan dosa juga akan kembali kepada diri. Jadi kalau kita disuruh berbuat baik sama Allah, kita disuruh beribadah, kita disuruh tunduk sama Allah, sebetulnya ini bukan kepentingan Allah. Ibadah itu adalah kebutuhan diri kita. Allah itu cuma hanya memberi jalan saja. Kalau kita buka di surah Al-Balad, surat 90, ayat 10 sampai yang terakhir 20, Allah jelaskan apa? Wahadainahun najdain. Falaqtahamal aqobah. Aku tunjukkan kepada manusia najdain, 2 jalan. Ada jalan menuju kebaikan, ada jalan menuju keburukan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Ada jalan menuju taat, ada jalan menuju maksiat. Lalu setelah itu, Allah persilahkan kepada kita. Terserah kita manusia mau pilih jalan yang mana. Ya jangankan dalam beribadah. Mau beriman, nggak beriman aja, Allah serahkan ke kita, Pak. La ikroha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu di Al-Baqarah 257. Tidak ada paksaan dalam kita beragama.
Mau beriman sama Allah, monggo. Nggak beriman pun itu terserah kita. Karena hidup ini pilihan sesungguhnya. Mau taat, mau maksiat, terserah. Ya. Allah itu hanya memberikan jalan tadi. Wahai manusia, mau masuk surga? Kalau kita bilang, mau ya Allah. Lalu Allah katakan, ini loh jalan ke surga. Wahai manusia, mau masuk neraka? Enggak mau. Tapi ada juga yang bilang, mau ya Allah. Kata Allah, ini jalan ke neraka. Semuanya ada. Terserah kita mau pilih jalan hidup yang mana. Ya, maka menjadi manusia taat, menjadi manusia maksiat, itu masih dikembalikan kepada ikhtiar, kepada usaha kita. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Kalau kita kepingin jadi orang baik, ya kelakuan kita harus kita seiramakan dengan kebaikan. Kalau kita kepingin masuk surga, ya kelakuan kita jangan kelakuan ahli neraka. Maksudnya begitu. Kalau kita kepingin ahli surga, ya kelakuan kita sesuaikan dengan kelakuan ahli surga. Nah, dan situ semuanya sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Ya, jadi tergantung kita memilih jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Ya, lalu kenapa kalau kebaikan, kalau ibadah, kalau ketaatan itu manfaatnya bukan untuk Allah? Lalu kenapa Allah itu memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik, beribadah? Itu karena Allah sayang kepada manusia. Karena Allah sayang, maka Allah berikan petunjuk-petunjuk jalan menuju kebaikan. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan ibadah? Jadi makna ibadah apa tadi? Ketundukan. Ya, maka kalau kita memaknai ibadah dengan makna tunduk, sesungguhnya kalau maknanya tunduk ya, maka sesungguhnya yang ibadah itu enggak cuma kita, Pak. Semua yang ada di langit dan bumi, hakikatnya itu tunduk kepada Allah. Kalau ibadah di mana apa? Tunduk. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ujunil qadim. Surat 36 ayat 38 sampai 39. Matahari yang setiap hari berjalan di atas porosnya, itu hakikatnya tunduk kepada Allah. Kalau ibadah dimanai tunduk, berarti matahari setiap hari itu juga ibadah. Karena matahari itu nggak pernah membangkang kan Pak. Pernah nggak suatu saat matahari itu nggak mau keluar dari ufuk timur? Tiba-tiba matahari bilang sama Allah, ya Allah hari ini aku kepengen keluar itu bukan jam 6. Aku kepengen keluar jam 12 ya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan terjadi kehancuran di muka bumi. Karena semua kehidupan itu butuh sinar ultraviolet matahari. Ini sebuah gambaran. Kalau dalam hidup manusia tidak tunduk sama Allah, berarti manusia itu sudah mendekati kehancurannya. Sama seperti tadi. Jadi semua itu sudah diatur ekosistemnya, sudah diatur keseimbangan. Maka keseimbangan manusia ketika manusia itu mau tunduk kepada Allah. Sebagaimana matahari ketika itu juga tunduk kepada Allah. Ya. Dari dulu Pak, matahari keluar kalau kita posisinya di Indonesia selalu keluar dari apa ufuk timur. Nanti begitu sudah jam 12, di mana matahari posisinya? Ada di atas kepala. Pernah enggak Pak? Jam 12 tiba-tiba matahari masih di ufuk timur. Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena matahari hakikatnya tunduk kepada Allah. Jadi kalau ibadahmu dimaknai kata tunduk, sebetulnya yang tunduk bukan hanya manusia. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. As-Saff ayat pertama. Semua yang ada di langit bumi hakikatnya bertasbih. Nah, tasbih itu juga bagian dari ibadah. Sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau matahari yang enggak butuh surga saja mau tunduk sama Allah. Loh kok ini manusia yang setiap hari kepengen masuk surga, kok hidupnya enggak tunduk sama Allah. Malu Pak sama matahari. Ya. Kalau matahari saja yang enggak butuh keselamatan, mau ngikuti aturan Allah. Kok ini ada manusia yang minta supaya diberikan keselamatan, supaya diberikan kebahagiaan, tapi kok justru manusia itu tunduknya kepada hawa nafsu, kok nggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu belajar Pak, dengan alam yang semua alam ini hakikatnya tunduk kepada Allah. Ya, bahkan di Quran itu kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 74,
Batu aja lebih dimuliakan oleh Allah ketimbang manusia yang hatinya keras. Tanda hati keras, nggak mau sujud kepada Allah. Summa qasats qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Itu Al-Baqarah surat kedua ayat 74. Ada manusia yang nggak mau tunduk sama Allah. Ada. Siapa mereka? Summa qasats qulubukum. Yaitu orang-orang yang hatinya sudah disegel oleh Allah. Sudah dikeraskan oleh Allah. Sehingga hati itu susah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Dan di ayat lanjutannya apa tadi? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Batu yang keras saja masih bisa memberi manfaat untuk kehidupan manusia. Ini ornamen masjid, bangunan masjid ini kan juga ada batu kerasnya. Batu keras masih bisa dibuat bangunan, masih bisa kita ambil manfaat. Tetapi kalau orang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Di kantor kita punya teman yang hatinya keras, nggak nyaman kita berteman, Pak. Ya, di keluarga kita ada orang yang hatinya keras, pasti nggak tenang juga. Ya. Jadi Allah masih memuliakan batu gitu daripada manusia yang hatinya keras, yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita memiliki hati yang salamatis sudur, hati yang selamat, hati yang tidak keras, apalagi hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim insyaallah lahum adzabun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Lalu apa tujuan ibadah? Jadi tadi kita sudah memaknai apa makna ibadah secara bahasa. Sekarang apa tujuan ibadah itu? Nah, ini kita bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahu. Ini di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 21 sampai 22. Lalu apa tujuan ibadah itu? Apakah ibadah itu hanya sekedar seremonial? Apakah ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau ibadah itu punya tujuan yang khusus? Nah, coba kita lihat ayat 21, Pak. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi ada yang menarik. Kalau ayat diawali dengan ya ayuhan nas, pasti di dalamnya ada pesan ibadah. Kenapa? Karena setiap yang mengaku jadi manusia punya misi. Dan misi manusia diciptakan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah. Ya, Az-Zariyat surat 51 ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutimun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Itu Az-Zariyat surat 51, 56, 57, 58. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ada tujuan yang khusus. Apa tujuan khusus itu? Illa liya'budun, supaya jin dan manusia itu mau mengibadahi Allah. Maka yang punya kewajiban secara khusus adalah jin dan manusia. Maka jin itu seperti kita, Pak. Kalau kita ada yang soleh, ada yang salah. Jin juga ada yang soleh, ada yang salah. Kalau kita manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga sama. Ya. Ketika kita lagi sholat, jin muslim pun ikut sholat, Pak. Ketika kita lagi kajian kayak begini, jin muslim pun ikut kajian. Dan belum pernah ada satu riwayat bahwa jin itu punya ustadz dari bangsa jin. Nggak ada, Pak. Ya. Jin itu ustadznya ya manusia. Sama seperti tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa jin itu punya nabi dari bangsa jin. Nggak ada nabi dari bangsa jin. Nabinya jin ya nabinya manusia. Ya. Maka ketika kita lagi membuat kajian kayak begini, jin-jin muslim pun ikut kajian.
Ya, dan enaknya kalau punya jamaah jin tuh nggak perlu di WA, Pak. Nggak perlu diundang, udah datang sendiri dia. Ya, itu. Jadi makanya kalau kita ngasih kajian-kajian harus semangat walaupun nggak ada siapa-siapa. Karena jin-jin yang muslim pun juga ikut mendengarkan kajian. Ya, bahkan di surat jin itu dikatakan oleh jinnya sendiri, Pak. Wa qalu wa inna minnal muslimun wa minal qasitun. Di antara kami itu ada yang Islam, kata jin itu. Dan di antara kami qasitun, ada yang ingkar, ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu apa tujuan ibadah itu? Coba kita lihat di Al-Baqarah 21 tadi. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Allah yang membuat, yang menciptakan manusia. Nah, ini ada yang menarik ini, Pak. Kenapa pesan ibadah didahului dengan panggilan Allah, wahai manusia? Ini seolah-olah Allah mau mengingatkan kita, kalau kita mengaku menjadi manusia, ya harusnya ibadah, begitu, Pak. Berarti kalau ada orang ngaku manusia, tapi kok nggak mau ibadah, gimana itu? Berarti diragukan kemanusiaannya, begitu. Ya, kalau kita mengaku jadi manusia, ya harusnya tugas manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya yang membedakan mana manusia dan mana yang bukan manusia, cuma satu, ibadah. Ya terlepas kalau manusia dikasih akal gitu ya, itu lain lah. Tapi yang membedakan secara mutlak, apa bedanya manusia dan yang berkaki empat, mana manusia dan mana yang bukan manusia, mana manusia dan mana yang, maaf, yang berkaki empat, yang hewan. Kalau manusia diperintahkan ibadah, kalau hewan nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah ibadah. Berarti kalau hari ini ada orang ngaku sebagai manusia, kok nggak mau beribadah, itu secara tidak langsung berarti manusia itu telah menjatuhkan harga dirinya. Dia telah menyamakan dirinya seperti binatang. Begitu, Pak. Itu maksud ayat tadi. Ya, jadi ngakunya manusia, tapi sujud nggak mau, Pak. Lalu pertanyaannya, ya bedanya apa manusia dengan berkaki empat di luar sana? Ya, kan gitu. Kalau kita manusia, kita punya kewajiban supaya kita beribadah, supaya kita tunduk sujud kepada Allah. Maka ibadah itu sesungguhnya diperintahkan oleh Allah itu bukan untuk membebani hidup manusia. Makanya salah kalau hari ini ada orang ngaku punya agama, tapi kok ibadahnya terasa berat gitu. Berarti dia nggak paham esensi ibadah. Ibadah itu cara Allah untuk membedakan mana yang manusia, mana yang tidak manusia, Pak. Harusnya kita beruntung loh. Ya, ibadah itu seleksi langsung dari Allah. Ya, dan ibadah itu cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Ibadah cara Allah untuk memuliakan manusia. Jadi kalau hari ini ada orang ibadah kok terasa beban, berarti ada yang salah dalam cara memahami ibadah itu. Jadi dia nggak paham ibadahnya sesungguhnya. Kalau orang itu paham bahwa ibadah itu untuk menyelamatkan manusia, untuk membahagiakan manusia, untuk kebaikan manusia, seharusnya ibadah itu nggak jadi beban, Pak. Justru jadi kebutuhan. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kisah Sayyidina Ali tidak? Sayyidina Ali itu disebut oleh Rasulullah apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuah. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintunya. Begitu dekatnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali suatu saat pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah dengan Rasul. Ya, itu sedihnya berapa? Itu sedihnya berkabung sampai 3 hari, Pak. Ya, ketinggalan apa? Sholat berjamaah, bukan tidak sholat subuh, Pak. Hari ini kita subuh kesiangan biasa saja. Sayyidina Ali hanya ketinggalan berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah, Sayyidina Ali bersedih, berkabung. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sudah menjadikan ibadah itu adalah kebutuhan. Ya, hari ini kehilangan duit kita sedih, kita subuh kesiangan biasa saja. Ya, padahal ibadah itu lebih dari harta benda. Kalau hari ini kita punya harta benda sebesar apapun, Pak, mati kita tinggalin semuanya. Tapi hari ini kita punya amal ibadah, kita bawa sampai surga. Makanya pantas Sayyidina Ali ketika kehilangan sholat berjamaah subuh dengan Rasulullah, beliau bersedih. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa ibadah itu lebih dari kekayaan, ibadah lebih dari harta benda. Kalau harta benda ada
ada apa? Ada batas waktunya, Pak. Ya paling kalau kita hari ini jadi pejabat, jadi orang kaya ya paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Selesai sudah. Begitu meninggal dunia, harta yang kita bawa cuma kain kafan yang melekat di kulit kita saja. Tapi hari ini kita bisa beribadah, hari ini kita bisa ikut kajian, maka kebaikan dari ibadah itu kita bawa sampai surga. Maka pantas Sayyidina Ali itu ketika kehilangan pahala sholat berjamaah subuh dengan Rasulullah, beliau berkabung sampai 3 hari. Ya, dan orang-orang yang sudah menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan, Pak, nggak ada rasa beban. Bahkan dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah. Sayyidina Umar, kalau tadi kan Sayyidina Ali ya, Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar itu sering sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Maksudnya gimana? Ya sholat isyanya berjamaah, tapi beliau nggak tidur terus, ya mengisi malam-malam itu dengan beribadah. Loh, kan waktu malam panjang buat orang yang paham makna ibadah, yang sudah merasa kelezatnya ibadah, waktu yang lama terasa sebentar. Sama seperti saat Bapak Ibu lagi pengantin baru kan. Satu malam kan sama, lama kan. Tapi buat pengantin baru apa? Terasa sebentar. Masih ingat nggak Pak Haji? Saat itu. Kalau nggak ingat nggak usah terlalu dipaksain. Atau mau ngulangi pengantin baru lagi nggak usah lah, nggak usah. Ya kan? Kenapa kok malam terasa sebentar? Karena udah merasakan kenikmatan. Dan begitulah Sayyidina Umar, Pak. Ya, hari ini kita habis sholat duhur, suruh nunggu sejenak saja kita terasa lama. Ya, untuk kajian terasa lama. Gitu kan? Sayyidina Umar dari sholat isya sampai sholat subuh, Pak, terasa sebentar. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan lezatnya ibadah itu. Ya, ya sama juga sama orang sakit gigi kan gitu. Orang sakit gigi malam terasa sebentar apa lama? Karena ada satu kesakitan. Tapi buat orang yang mendapatkan kelezatan, Pak, malam itu sebentar. Ya, saya waktu ngisi ceramah begini ada jamaah, Pak, yang interupsi. Pak Ustadz, saya juga sama, Pak. Sholat subuh dengan wudhu isya, Pak. Karena sholat isya saya jam 3:30 mau menjelang subuh, langsung nyambung sholat. Sama sih, sama gitu ya. Tapi kelasnya beda, ya. Gitu. Kalau ini Umar orang Indonesia, kalau yang itu kan Umar orang Arab, jadi beda. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Pak, para sahabat itu memandang ibadah kayak begitu, ya Allah. Kita belum ada apa-apanya, Pak. Ya. Nah, makanya kalau Sayyidina Umar sampai dikatakan oleh Rasulullah di antara 10 sahabat yang mustaqotun ilal jannah, benar. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan ada sahabat-sahabat 10 itu dikatakan mustaqotun ilal jannah. Ada sahabat yang dirindukan oleh surga. Kita rindu masuk surga. Tetapi ada 10 sahabat yang surga rindu kepengen dimasukinya. Masya Allah. Salah satunya siapa? Ya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu Pak, saking kuat imannya, kuat ibadahnya tadi, dalam satu riwayat, jalan yang pernah dilewati oleh kakinya Sayyidina Umar, jalan itu nggak berani diinjek oleh iblis. Iblis takut nginjek jalan yang pernah diinjek oleh kakinya Sayyidina Umar. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat mana tadi, sebelah kanan gedung gitu ya, itu setan udah langsung belok kiri dia, Pak. Padahal Umarnya nggak ada, bekas kakinya setan nggak berani itu. Itu Sayyidina Umar. Dan pernah ketika beliau menjadi khalifah, pengganti Sayyidina Abu Bakar, ya, beliau mendapat laporan, ada satu kampung namanya Khojroj, itu sering kesurupan, Pak. Sering apa? Kesurupan massal di kampung itu. Lalu ada yang lapor, Pak RW lapor, wahai khalifah, ini kampungku sering orang tuh kesurupan. Apa kata Sayyidina? Apakah Sayyidina langsung datang ke kampung terus mengruqyah atau membawa botol supaya jinnya dimasukin botol? Enggak. Cukup Sayyidina Umar, Pak. Ambil sandalnya, lalu kata Umar, sandal ini tolong pukulkan ke kaki-kakinya orang yang lagi kesurupan itu. Sandalnya, Pak. Nah kalau tadi kan bekas kakinya setan nggak berani, ini sandalnya yang dibawa ke masjid, yang dibawa ke majelisnya Rasulullah kan. Jadi saksi di hadapan Allah. Ini sandal diajak ibadah kepada Allah. Begitu sandal dibawa sama Pak RW istilahnya, Pak.
Belum sampai dipukulin, Pak. Semuanya satu kampung sadar semua. Tapi tolong jangan ikut-ikutan, Pak. Takutnya habis ini terus ada kesurupan pakai sepatunya Bapak. Ya, tambah ngamuk itu yang kesurupan ini, ya. Ya Allah, itulah kekuatan. Jadi bekas ibadah itu bisa membawa efek positif. Itu kan sandal kan dia bawa ke masjid, bawa ke pengajian. Itu membawa asar, membawa bekas gitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Lalu apa tujuan ibadah? Kita lihat ayat lanjutannya tadi, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum. Nah, ternyata ibadah bukan hanya untuk ibadah, itu ya. Ibadah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar ibadah itu membawa efek positif dalam perbaikan diri kita. Itulah takwa. Nah, berarti Bapak Ibu kalau kepengen tahu, Pak Ustadz, aku ini sudah sholat nih. Berapa lama? 20 tahun Pak Ustadz. Aku sudah ngaji Pak Ustadz, sekian puluh tahun juga. Kira-kira sholatku, ngajiku sudah membawa takwa apa belum? Enggak perlu Ustadz yang ditanya, Pak. Kita lihat aja indikator. Indikatornya dari mana? Sebelum sholat, sebelum ngaji, ada enggak perubahan-perubahan diri kita? Umpamanya sebelum kita sholat, sebelum ngaji, kita masih senang berbuat dosa. Setelah sholat, setelah ngaji kok masih sama saja, berarti sholat yang kita lakukan belum la'allakum. Nah itu indikatornya di situ. Ya. Jadi kalau kita kepengen tahu kualitas ibadah kita, bukan dilihat berapa banyak ibadah kita, bukan di situ. Kepengen tahu kualitas sholat kita, bukan sudah berapa lama kita sholat, berapa lama sujudnya. Ada orang sujud sampai 3 jam. Ya, sekalian tidur itu, Pak. Ya. Ada orang ngaji sudah bertahun-tahun. Loh kok sebelum sholat, sebelum ngaji kok sama saja ya? Sebelum ngaji masih senang dosa. Setelah ngaji ya masih senang dosa. Sebelum sholat masih senang korupsi. Setelah sholat ya sama saja. Kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali, pernah dilapori seorang santri, wahai Syekh, ada orang ibadah tapi kok nggak merubah perilakunya. Kata Al-Ghazali apa Pak? Itu yang ibadah baru fisiknya, belum hatinya. Masya Allah. Ya, jadi yang sujud jangan-jangan baru apa? Fisiknya, hatinya nggak sujud di hadapan Allah. Hatinya ditunggangi setan di luar sana. Itu kata Sayyidina apa? Kata Imam Al-Ghazali. Nah, lalu kalau orang ibadah tidak mampu membawa perbaikan-perbaikan diri, berarti ibadah yang dilakukan itu masih hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, padahal ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban kan harusnya. Kewajiban itu punya tujuan, Pak. Jadi kalau saya membuat catatan begini, sholat bukan untuk sholat, tapi sholat itu untuk perbaikan. Ya, ngaji bukan untuk ngaji, tapi ngaji itu untuk perbaikan diri. Ya, sebelum ngaji suka fitnah, suka apa, ghibah. Setelah ngaji sama saja. Ya berarti ngajinya baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ngaji untuk ngaji itu Pak. Tapi bukan ngaji untuk takwa. Belum la'allakum tattaqun. Kalau kita buka di Quran itu Pak, coba surat yang paling populer di saat bulan puasa apa? 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetap aja endingnya apa? La'allakum. Berarti tujuan puasa bukan untuk puasa saja, tapi tujuan puasa untuk takwa. Maka nilai puasa bukan dilihat hanya di saat berpuasanya, tapi akan dilihat efek positif dari puasa. Mampu nggak membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Itulah takwa. Nah, sholat pun sama. Kalau kita buka di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, wala dzikrullah akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat yang baik adalah yang membawa efek. Tanha anil fahsya. Jadi nilai kualitas sholat kita bukan berapa lama sujudnya, nilai sholat kita bukan berapa panjang surat yang kita baca dalam setiap rakaat kita, bukan di situ. Nilai sholat kita ketika sholat yang kita jalani itu bisa membawa efek positif dalam perbaikan diri kita. Maka ketika kita sudah rajin sholat, rajin ikut kajian Pak, sebaiknya jangan kita langsung puas dulu.
Tapi kita merenung, iya ya. Dulu saya sebelum sholat suka berbuat dosa. Sekarang saya sudah sholat, masih enggak ya saya suka berbuat dosa? Oh kayaknya masih. Nah, berarti perlu kita luruskan. Supaya sholat kita tidak hanya sebatas seremonial, supaya sholat kita tidak sebatas menggugurkan kewajiban. Nah itulah tujuan apa tadi? Ibadah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu takwa? Nah, kalau kita buka di surat Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum. Sampai akhir ayat. Itu surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 29. Wahai orang-orang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, kan tujuan ibadah untuk apa tadi? Untuk takwa. Kalau ibadah kita sudah membawa efek takwa, lalu hasil takwa itu apa sih? Ini janji Allah. Ada 3. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau benar-benar kita bertakwa, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Apa 3 keutamaan itu? Yang pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan menurunkan furqan. Apa itu furqan? Kalau dalam tafsir itu disebut al-farqu bainal haq wal batil. Furqan itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Orang yang diberikan furqan oleh Allah, hidupnya akan dalam penjagaan Allah. Ya, hidupnya akan apa? Dijaga oleh Allah, Pak. Hidupnya akan diopenin kalau bahasa kita, akan diopenin sama, nggak akan ditelantarkan oleh Allah. Ya, itulah makna apa tadi? Furqan. Jadi Allah nggak rela, Pak, kalau hamba ini yang bertakwa ini sampai terjerembab dalam perbuatan dosa. Jadi kalau mau berbuat dosa saja, Allah akan ingatkan. Itulah yang disebut furqan. Saya jadi ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab lagi nih, Pak. Ya, karena Sayyidina Umar bin Khattab itu kan dijuluki apa? Kalau Sayyidina Abu Bakar dijuluki apa? Abu Bakar As-Siddiq, karena memang kekuatan imannya yang luar biasa. Kalau Umar bin Khattab dijuluki apa? Al-Faruq. Kata Al-Faruq itu sama dari kata Furqan. Akar bahasanya sama, Pak. Ya. Kenapa dikasih juluk Al-Faruq itu? Karena Sayyidina Umar adalah sahabat yang mendapatkan Furqan dari Allah. Nah, ini ada satu kisahnya, Pak. Mau dicetak kisahnya enggak ini? Kok nggak ada yang jawab? Ngantuk apa khusyuk ini ya? Mau diceritain nggak nih kisahnya? Ini rahasia nih, kalau nggak di sini saya nggak kasih tahu. Ya. Jadi gini Pak, dulu waktu Khalifah Umar itu menjadi khalifah, kalau sekarang presiden ya, beliau menjadi presiden, menggantikan ke susah amat ini ngomong. Memang kalau udah siang ada mulut ada haknya Pak. Ya. Apalagi ada kopi, ada apa lagi, ada jus ya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, kepemimpinan itu diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini ada kisah yang menarik yang kaitan dengan Furqan, Pak. Ya. Jadi beliau dalam satu riwayat itu melanjutkan apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Rasulullah itu sebelum sarapan, Pak, sebelum sarapan pagi, sarapan berat maksudnya, Rasul selalu tuh berusaha untuk minum segelas susu onta. Ya kalau di sana di Mekah ada susu onta, gitu ya. Fa inna finnaqoh, dalam sebuah hadis kan di dalam onta itu apa? Dawa, ada penyembuh, ada obat. Makanya kalau kita kesempatan umroh haji, Pak, ya usahakan Pak, ya minum susu onta. Cuma hanya di sana masalahnya, ya di sini susah nyarinya itu, ya. Itu di dalam susu onta itu kata Nabi sendiri ada obat, ya. Dan kalau Nabi mengatakan obat di sini bukan hanya obat fisik loh, Pak, termasuk juga obat batin. Dan Rasulullah itu mengistiqomahkan itu sebelum sarapan besar segelas susu onta, dan dilanjutkanlah oleh siapa? Sayyidina Umar. Jadi beliau setiap pagi hari beliau disediakan oleh pembantu istananya istilahnya segelas susu onta. Nah, pada suatu pagi itu beliau meminum segelas susu onta yang sudah disiapkan oleh pembantu istana. Begitu diminum, Pak, sampai perut, Pak, tiba-tiba mual perut beliau. Mual, langsung apa? Muntah. Masih ada sisa, di gelas itu diminum lagi.
sampai perut mual lagi, langsung muntah. Lalu kira-kira apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Ya, langsung beliau panggil pembantu istananya. Fulan, halum ta'al, kamu ke sini. Aku mau tanya, aku belum pernah minum susu unta itu seperti pagi ini. Aku belum pernah minum susu unta itu muntah seperti pagi ini. Langsung tiba-tiba Pak, Sayyidina Umar itu bertanya begini sama pembantu istananya. Kamu ambilkan dari mana susu unta? Coba Pak, itu pertanyaan dari siapa tiba-tiba bertanya begitu? Ini ternyata furqan. Jadi, kalau dalam bahasa tauhid saat itu, bibirnya Sayyidina Umar istilahnya dipinjam sama Allah. Jadi sebetulnya itu bukan perkataan Sayyidina Umar, tapi itu adalah pemberitahuan langsung dari Allah, sehingga Umar langsung bertanya itu. Ya, langsung bertanya, dari mana kamu ambilkan susu unta ini? Gemeteran pembantu istananya Pak. Dalam hatinya, lo kok tahu ya gitu. Langsung dia menjawab, Tuan, mohon maaf Tuan, persediaan susu unta di istana habis. Aku lupa belum belanja ke Giant. Ya, aku belum belanja Tuan. Terus pagi-pagi buta Tuan, aku langsung lari ke pemerasan susu unta yang dikelola oleh negara. Nah, kalau sekarang Pak, kantor di bawah BUMN gitu lah Pak. Langsung kata Umar, langsung kaget. Oh, kamu ambil dari sana? Iya Tuhan. Langsung kata Sayyidina Umar, sudah izin belum kamu? Belum Tuhan. Loh, kenapa nggak izin? Cuma 1 gelas Tuhan, masuk nggak boleh. Apalagi buat presiden, begitulah Pak. Langsung Sayyidina Umar menganggukkan kepalanya, pantas. Kalau pakai bahasa kita tuh, pantas hari ini onta yang kamu siapkan itu nggak bisa masuk ke perutku. Karena Allah mengharamkan sesuatu yang bukan milikku masuk ke dalam perutku. Sehingga ketika sudah sampai perutku, Allah keluarkan lagi. Itulah yang disebut furqan. Pernah kayak gitu nggak Pak? Pernah kayak gitu nggak Pak? Tiba-tiba makan. Karena ingat kisah Sayyidina Umar, langsung ngomong begitu. Beda kasusnya itu Pak ya. Jadi jangan apa? Kalau anak-anak sekarang apa? Jangan lebay. Ya, gitu. Iya, saya juga sama Pak Ustadz. Saya kalau dibawa ke resto sama teman tuh, saya nggak bisa Pak Ustadz. Jangan-jangan uangnya korupsi. Wah, udah dosa kita. Belum tahu sudah mendakwa. Ya, kelas kita beda lah sama Sayyidina Umar. Ya. Lalu akhirnya apa? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, langsung Pak, beliau ngasih uang 200 dirham. Tolong, uang ini serahkan kepada, istilahnya apa? Perusahaan itu untuk menggantikan segala sesuatu. Masya Allah. Nah, orang yang kayak begini, Pak, pantas ditakuti setan, Pak. Ya, karena apa? Hanya cuma 1 gelas, Pak. Ya, gimana tuh yang korupsi sampai triliunan tuh, Pak? Itu kalau buat beli susu berapa gelas itu? Ini cuma 1 gelas saja, Allah nggak rela. Masya Allah. Ya, dan itulah sekelumit kisah Sayyidina Umar. Kenapa mendapat gelar Al-Faruq itu? Jadi jangan sampai kita kita mengenal Sayyidina Umar Al-Faruq. Ternyata kata Al-Faruq itu dari kata furqan. Beliau salah satu sahabat yang mendapatkan penjagaan khusus oleh Allah. Ya, Al-Furqan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Kita lanjut di surat apa tadi? Al-Anfal, surat ke-8 ayat 29. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, yang pertama Allah akan berikan furqan, Pak. Ya, lalu yang kedua apa? Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan wa yukaffir itu apa? Mendelete, menghapus dosa-dosa kita. Dihapus. Insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Lalu yang ketiga apa? Wa yaghfir lakum. Coba Pak. Sudah dihapus, diampuni Pak. Berarti mengampuni belum tentu dihapus. Makanya kan ada orang walaupun masuk surga, tapi harus nyemplung dulu ke neraka. Itu berarti apa? Dia diampuni tapi belum dihapus. Tapi kalau orang itu bertakwa, dihapus dulu. Seperti kalau kita lagi ngirim WA, ya kan? Belum kekirim, langsung kita hapus. Ya, mungkin orang lain nggak akan bisa melihat. Terhapus. Dan setelah dihapus, diampuni. Inilah dahsyatnya apa? Pesan takwa.
Jadi bukan hanya Furqan akan di-delete semua kesalahan kita, ya. Jadi bisa jadi nanti kita masuk surga bighairi hisab tadi, yang tanpa dihisab tadi. Ya. Kemudian kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, satu, tidak setengah hati tadi Pak ya. Ya, tidak setengah hati. Bapak Ibu ingat surat Al-Hajj ayat yang ke-11 tadi, ada orang yang dikatakan Allah ibadah setengah-setengah, yaitu ibadah yang terkontaminasi oleh keadaan. Itu setengah hati ya. Kalau nanti ibadah kita setengah-setengah, nanti badan kita masuk surga setengah, masuk neraka setengah. Ya, yang di surga badan kita dingin, yang di neraka badan kita panas. Akhirnya panas, nah nggak enak panas dingin tuh. Ya, maka jangan setengah-setengah. Lalu yang kedua, ibadah itu jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya tadi ya, di surat berapa? Al-Baqarah ayat 21. Ibadah kita harus membawa efek. Maka nilai sholat kita bukan dilihat saat sholat, tapi bagaimana di kantor kita, gitu Pak. Bagaimana di perilaku-perilaku kita. Itulah nilai dari ibadah yang akan mendatangkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Semoga ada manfaatnya. Masih ada sedikit waktu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terkait dengan tema atau mungkin di luar tema nggak apa-apa. Atau nanya nomor rekening Ustadz juga ada, jadi boleh nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita manfaatkan waktu Pak ya untuk apa? Untuk mengasah ya, ngasah ilmu kita. Ada yang bertanya? Ya, ini kayaknya pada belum makan kayaknya Pak. Jadi pada lemes gitu ya. Ya. Atau mungkin sudah paham Pak. Nah, semoga yang kedua aja. Semoga sudah paham. Insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup doa saja ya. Kita berdoa semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Ya, kalau bisa kita doakan dalam setiap sholat kita, ya, semoga mereka diberikan cepat kemerdekaannya, ya, dan mudah-mudahan yang meninggal menjadi syahid dan yang masih hidup diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'il. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami. Mohon panjangkan usia kami, ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah. Hidup yang selalu mampu memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami. Tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin fi Palestin. Wahfadna wahfadil muslimin. Wahfadna wahfadil masjid al-aqsa lil muslimin. Wa ahlikil kafarata wal dhalimin. Minal yahudiyin wal nasraniyin wal israiliyin wal amrikiyin. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Haji Haddad yang sudah menghubungkan saya di tempat ini. Semoga lain waktu kita bisa sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.